Bab 2. Kapan mulai membangun tim engine? Nah, ini nih. Nah, satu-satunya cara untuk menyelesaikan bisnis yang semakin kompleks adalah mengubah saluran seri menjadi rangkaian paralel. Ini dari buku Semua Bisa Diatur nih. Saluran seri itu tadinya apa-apa harus lewat kita dulu baru selesai. Saluran paralel selesai berbarengan secara simultan dari banyak jalur. Jangan cuma satu doang lewat jalur kita. Ini harus mulai diubah nih. Tim engine tuh fungsinya itu tuh. Kalau masih punya satu outlet, maka mulai tuh dibagi tugasnya. Leader outlet tugasnya apa, kita tugasnya apa, kemampuan hebat kita apa, kemampuan leader outlet kita apa, itu kita combine. Pertambahan jumlah kru hanya akan efektif kalau Anda mengimbangi dengan pertambahnya jumlah leader. Nih ya. Nah, inilah jenis tim engine. Jenis tim engine adalah ini nih. Oke. Awal mulanya kita sebagai owner itu ngerjain sendiri, apa-apa ngerjain sendiri, semuanya ada di kita, keputusan-keputusan ada di kita tuh. Omsetnya makin tinggi Anda pusing, kemudian ada saran bentuk latih orang-orang Anda menjadi tim Anda, itu namanya tim kader. Sayangnya tim kader ini kapasitasnya dia tidak akan melebihi kapasitas owner. Kenapa? Karena dia manut, disuruh-suruh ini manut, tapi kalau tidak kita punya ide, dia bingung. Iya enggak? Ada yang merasakan enggak tim-tim kadernya? Siapa yang merasakan bahwa kenapa ya tim kader kita enggak inisiatif ya? Kenapa ya tim kader kita enggak bisa lebih hebat ya gitu? Itu. Karena dia tim kader, tim yang kita ajari. Tim yang kita ajari gitu. Maka kapasitas dia itu tidak akan melebihi kita gitu. Salah satu jalan tim kader ini harus disekolahkan ke orang lain tentunya, atau diikut-ikutkan seminar ini. Kadang pun ketika diikutkan seminar atau disekolahkan, kalau ownernya juga nggak upgrade, kapasitasnya nggak naik, itu dia juga nggak punya ruang, nggak punya kreativitas, karena dia takut untuk mengkreativitaskan apa yang dia dapat. Kata guru saya, kalau hanya untuk 5 miliar, 10 miliar itu tim kader bisa mas gitu. Tapi kalau Anda mau mendapatkan 100 miliar per bulan, 1 triliun, harus profesional. Harus paling enggak tim kader ini ditandem dengan tim profesional. Tandemkan dengan tim profesional. Kalau sudah ada uangnya, invest tuh tim profesional agar tim kader ini belajarnya tidak dengan Anda, tapi dengan tim profesional. Ditandemkan tuh. Ditandem. Tim kader belajar ya kalau sama dia, profesional tolong diajarin ya, tolong ini gitu. Nanti kita akan ajari bagaimana cara memimpin tim profesional juga. Nah ini, owner biasanya one man show gitu. Nah kalau dia nggak sadar, ya dia tetap one man show aja. Tapi ketika dia mulai sadar, oh aku harus membangun tim nih, maka dia mulai membentuk tim dari orang-orang yang ada, dari tim kader. Kemampuan tim biasanya tidak akan melebihi kapasitas owner tuh. Itu. Untuk scale up mencapai ratusan miliar, selain partner bisnis yang mendampingi teman-teman, tim engine itu yang dihadirkan perlu orang-orang yang lebih pintar dari kita. Yang perlu dihadirkan adalah orang-orang yang lebih pintar dari kita. Itu tim engine tuh. Orang profesional untuk scale up tuh. Ini apa Mbak Rika? Tim saya kasih tawaran sekolah farmasi plus apoteker gratis aja nggak mau karena nggak dapat izin ke suami katanya. Nggak apa-apa, bukan dia berarti tim Anda. Nih ya, baik buruknya plus minusnya tim kader versus tim profesional. Kemampuan kader itu tidak melebihi kapasitas ownernya. Profesional lebih pintar daripada owner. Itu. Bahayanya kalau kita melatih punya tim profesional, tapi kita malah bersaing pintar dengan mereka. Wes, itu ownernya yang keliru.
Karena biasanya kita ngelatih kader, saya pernah ditegur soalnya, Mas Andi, jangan bersaing pintar dengan mereka, biarkan mereka menunjukkan kepintarannya. Anda sudah tidak lagi perlu menunjukkan kepintaran dong, Anda membayar dia untuk dia menunjukkan kepintarannya. Oh iya juga ya, aku bayar mereka, kok aku malah bersaing pintar dengan mereka. Nah udah, kalau dengan tim profesional ya udah, aku mau angka segini nih net profit, tolong besok bulan depan. Atau kalau sekarang sih saya bulan depan angkanya berapa net profitnya. Oh gitu ya, oke, bagus, very good. Apa yang akan dilakukan? Kita banyak tanya itu. Nah kalau tim kader itu targetnya ada di kita. Ada nggak di sini yang teman-teman punya tim kader tapi targetnya di mereka? Kita ngejar-ngejar mereka untuk gimana omsetnya kok belum tercapai nih, omsetnya belum tercapai. Biasanya kok belum capai ya, atau malah kita nggak punya target gitu. Gitu kan, jalan wae gerundung dewe. Itu susah. Bagaimana dia untuk menjalani target itu susah sekali, karena kita yang latih bagaimana shifting, menyerahkan target itu di mereka, itu susah sekali. Kalau tim profesional itu targetnya ada di mereka. Bahkan kita itu kuatnya dengan mereka, cara memimpinnya adalah target. Tim marketing profesional nih, dia udah ngomongnya cantik banget, dia ceweknya cantik gitu ya, ceweknya cantik, pinter ngomong, influence gitu. Itu saya cuma diger aja kan, angkanya tercapai nggak Bu? Diem. Ya, sebanyak ngomong banyak, angkanya nggak tercapai ya, nggak ada nilainya. Itu ya. Nah, loyalitasnya itu loyal kepada owner. Ini keuntungan tim kader tuh. Tapi kalau profesional itu loyal terhadap fasilitas dan gaji. Nah, ini yang harus kita combine antara kader dan profesional. Salary-nya gaji bisa lebih kecil, profesional gajinya besar. Cara kerja, masalah kita tunjukkan, kita latih, mereka menyelesaikan. Kalau cara kerjanya tim profesional, dia bisa nyari masalahnya, konsep dan nyelesain gitu. Saya pengen angka segini, bisa ya gitu. Nah itu kalau tim profesional yang tepat juga. Saya gonta-ganti juga, ini masih tim profesional ini gonta-ganti juga, ini kita masih belum dapat yang final untuk yang sesuai keinginan saya, belum. Nah cara memimpinnya itu kita harus melatihnya kalau tim kader. Cara untuk tim profesional itu fokus pada deadline dan target. Tanyain kapan itu mau diraih ini, kapan mau cari, catat itu besoknya pas deadline, Mas itu kemarin udah dapat, udah Pak, siap. Itu ada weekly meeting, ada meeting mingguan gitu. Nah ini kita bahas dulu tim kader. Ini adalah tim kader saya ya, yang kita latih itu. Ini ada yang masih ada yang hilang juga itu. Nah ini adalah tim kader, adalah karyawan Anda yang Anda percaya, bisa diajak mikir, bisa mengeksekusi ide-ide yang ada di dalam pikiran, dan multitalenta. Di tataran tertentu membantu mikir untuk meraih income streaming sesuai target. Ini tim kader nih. Kemudian kapan rekrut tim kader? Bila level bisnis sudah ada keuntungan, atau startup itu juga sudah mulai. Tapi kalau orang startup yang baru mulai, sebaiknya Anda dulu yang terjun. Banyak loh teman-teman yang klien saya itu dia masih startup, masih mau buka, itu bilangnya gini, Pak saya nggak bisa jagain apotek. Ngapain Anda buka apotek ya? Kalau Anda belum pernah bisnis, belum pernah megang apotek, kok tiba-tiba apotek Anda serahkan ke orang lain, yang mending uangnya serahkan ke saya aja, atau uangnya didepositokan aja, gitu. Cuma buang uang gitu. Nah ini bisnis level startup udah ada keuntungan, mulailah membangun tim kader, melatih kru outlet untuk mengajarkan sebagian pekerjaan yang bisa didelegasikan. Jika ada yang multitalenta, ajari sedikit demi sedikit semua pekerjaan kita. Ya betul, ya didepositkan ke hoki bank aja. Promosi ini.
Jangan cuma ngajari satu orang, semua diajari lebih baik. Perlu diadakan training ahli di Indah Farma. Training ahli ini disebut sekolah jenderal. Nah ini nih, tim kader yang pertama kali dibentuk adalah leader outlet, store manager. Ini harus dibentuk pertama kali nih. Masing-masing outlet harus ada leader store manager. Kemampuan store manager apa? Ya purchasing, order dengan template system, mampu mencapai target omset, paham HPP, zero complaint, memimpin tim untuk mencapai target omset, menjalankan sistem yang sudah owner buat seperti sistem administrasi keuangan, sistem order, sistem stok opnam, sistem SDM, sistem kontrol HPP, kontrol biaya operasional. Nah teman-teman, pada saat ini tugas kita itu ada dua. Berarti pada saat kita mulai membentuk tim itu tugas pertama. Yang tugas kedua adalah membentuk sistem, membuat sistem gitu. Jadi pendampingan kami di belajar bisnis apotek itu ataupun di master apotek itu juga membentuk sistem gitu. Itu ya, membentuk sistem. Ini pendampingan membentuk sistem. Sayangnya kalau sistemnya ini kita kerjain, hanya kita kerjain aja, kita buat, tapi orang yang melakukan nggak kompeten, bubar, nggak jalan. Pengalaman ya, klien-klien kami yang kita buatin sistem, tapi kita nggak bentuk leader, susahnya minta ampun, serius. Maka saat ini belajar bisnis apotek itu ditugasi oleh guru saya, oleh Ustadz Farid, itu adalah Mas Andi. Tugas Mas Andi sekarang adalah membentuk leader untuk para pebisnis apotek. Itu yang bentuk sistem biar murid lainnya gitu. Itu tugasnya. Oh siap. Sekolah, maka ada sekolah jenderal gitu. Nah, jika bisa store manager itu multi talenta. Tahu banyak hal, bisa mendelegasikan ke kru. Perlu dilatih nih. Menjadi cikal bakal. Nah, jadi nanti kalau store manager ini itu kita ngelatihnya kan nggak cuma satu tuh. Kita ngelatih 3 atau 4 itu dilatih semua aja. Nanti akan kelihatan yang store manager siapa. Yang dia tidak bisa memimpin tapi dia lebih suka ke keuangan, maka dia jadi cikal bakal untuk berkarir di 4 pilar tim itu, manajer marketing, keuangan, operations ataupun SDM itu. Tergantung passionnya mereka. Anak ideologi saya di marketing itu namanya Adil. Nah, ini Adil nih di sini. Anak ideologi saya di marketing nih, di spesialis marketing. Anak ideologi saya di HRD itu namanya Mbak Eni. Anak ideologi saya di operation sama purchasing namanya Mbak Fitria. Anak ideologi saya di keuangan namanya Mbak Arum. Kesalahan saya saat itu adalah saya tidak membentuk anak ideologi store manager. Baru hari ini gitu, per hari ini saya melatih anak ideologi saya untuk menjadi store manager. Namanya Dinda. Dinda itu adalah wong edan gitu. Dia itu wong edan. Kenapa? Ketika saya seminar di Universitas Jember, itu ngisi seminar di Universitas Jember di apoteker, dia belum lulus, itu udah saya turun dari panggung itu menghampiri saya, Pak, tolong tunggu saya ketika lulus, ini lamaran saya akan belajar sama Bapak. Wong ejian nih. Yang lamar saya itu ketika saya turun dari panggung, sudah bawa surat lamaran. Oh ya wong pekok. Ya dia sekarang ada di sini. Nah, ini kriteria leader dari tim kader. Ini kriteria leader dari tim kader. Tipe orang karir, jangan tipe orang spesialis. Orang karir itu adalah orang yang punya target, ambisi, dan dia mau ngatur orang gitu. Kalau orang spesialis itu yang suka mendalami gitu, mendalami sesuatu itu, expert di bidangnya. Nggak apa-apa, izinkan aja dia expert di bidangnya. Jago jualan, jago, aku seneng jualin aja kok gitu. Nggak suka administrasi gitu. Nah, itu bisa. Atau suka administrasi keuangan, itu bisa. Atau suka order aja, itu spesialis order. Nah, eksekusi pekerjaan itu cepat dan benar. Jadi dia eksekusi itu sangat cepat gitu. Terus dia berani berkonflik dengan bawahan. Orangnya target oriented gitu. Siapa yang di sini sudah nemu calon leader tapi nggak bisa ngelatih? Ada bayangan di tim teman-teman yang dia
adalah calon leader tapi nggak bisa ngelatih? Teman-teman nggak bisa ngelatih, ada nggak? Sudah ada belum orangnya? Chat, ayo chat. Ini ngomong dewe aku ya. Ada ya. Siap, bagus. Ada ya, ada orangnya, ada dulu tuh. Ada dulu orangnya. Saya bisa ngelatih, tapi biasanya mereka nggak berani konflik dengan bawahan. Cari Bu, cari yang orangnya itu berani berkonflik. Itu Mbak Linda ada. Sepertinya ada ciri-cirinya. Sip, bagus. Penting itu, penting. Ada tapi bingung materi apa yang. Nah, nanti kita sharing nih. Nanti saya sharing ya. Saya sharing ada Mas di Sekolah Jenderal kita akan sharing materinya. Tapi karena dia juga kerja di tempat lain, enggak. Orang yang kita full time, mending saya bayarin 2. Dia full time di sini tapi kita bayar full lebih ini gitu. Konflik kepentingan. Kalau dia kerja di tempat orang lain itu konflik kepentingan, apalagi di bisnis yang sama ya. Gitu. Nah, ini teman-teman harus ingat ini di buku semua bisa diatur. Ada 2 tipe pekerja. Yang pertama adalah karir dan spesialis. Leader itu adalah tipe karir. Dia orang yang suka berinteraksi dengan orang, mengendalikan orang, ambisinya adalah achieve target. Nah, itu. Mampu mengerahkan orang, itu ya. Leader ini latar belakangnya apa? Enggak kita keterbatasan. Kalau saya mau mengatakan latar belakangnya apoteker, teman-teman nggak banyak orang yang punya jiwa leader apoteker gitu ya. Kalau bisa idealnya apoteker, tapi kalau nggak ada, ya kita adanya dulu aja. Namanya tim kader adalah tim kader kan gitu. Yang kita latih gitu. Oh ini bukan ini kalau pekerjaan kefarmasian serahkan ke farmasi gitu, ke apoteker gitu. Tapi kalau ini kan tim manajemen ya, leader manajemen ya, itu. Nah ini dia mampu menggerakkan orang. Kalau spesialis itu tekun di satu bidang, suka dengan satu bidang, misal melayani pelanggan saja, tidak suka dengan administrasi, atau suka administrasi, nggak bisa berinteraksi pelanggan, suka keuangan saja, suka purchasing dan lain-lain gitu. Kesulitan mengatur orang, tidak berani berkonflik gitu. Ini ada pertanyaan dari Bu Irina. Kalau ada karyawan yang loyal dengan kita, attitude bagus, tapi tidak memenuhi salah satu kriteria leader, yaitu tidak berani berkonflik dengan bawahan dan pelupa, apakah bisa kita latih sebagai store manager atau cari orang lain saja yang lebih kompeten? Kita latih dulu. Ya itu Mbak Dinda tuh di saya. Kita latih dulu. Nanti kalau dia dilatih, itu kita lihat tahu itu dia. Kamu bisa nggak jadi store manager? Kita uji cobakan tuh. Kalau dia nggak bisa, kita ambil jadi kesukaannya dia apa, spesialisasinya dia apa. Karena ini lengkap. Kita latih multi talent. Keuangan kita latih, purchasing kita latih, cara mimpin kita latih, cara melayani komplain kita latih, kemudian cara rekrutmen kita latih. Itu dia sukanya di mana? Oh aku sukanya di sini deh. Nah itu dia jadi orang spesialis. Paham nggih Bu Irina nggih? Paham ya? Paham? Oke. Sip. Nah, buatlah kurikulum leader dan latih semua karyawan yang dirasa cocok. Lihatlah semasa training siapa yang cocok jadi leader dan siapa yang cocok jadi spesialis. Mengapa banyak sekali yang tidak cuma satu teman-teman ngelatihnya? Sama aja. Teman-teman mau ngelatih 1, ngelatih 10, itu energinya sama. Kalau hanya 1 nggak cocok hilang. Tapi kalau 10 pasti ada 1 yang paling cocok, lainnya kan nggak masalah gitu. Gitu. Nah ini tim spesialis. Nah ini beberapa tim profesional saya ya. Itu yang samping kanan sendiri. Yang samping kanan ini tim profesional samping kanan itu adalah sales. Dia head sales. Dia alumni kepala Bank Permata. Nah itu. Terus yang samping kiri, ini tuh namanya Bu Lisna. Samping kirinya itu Pak Teguh, dia orang Cito. Dulu dia pernah di Cito. Kemudian belakang saya itu Mas Rian, advertiser. Dia di unit bisnis saya yang lain. Kemudian yang belakangnya istri saya itu Pak Saiful. Dia dari
orang akuntan profesional juga, dia dari Sun Motor. Kemudian sampingnya Pak Saiful itu dari Astra, Pak Didik. Kemudian depannya Pak Didik yang baju merah itu Mbak Dinda. Nah, itu yang Mbak Dinda dari Universitas Jember. Yang baju biru itu Mbak Fitria. Yang sampingnya Mbak Fitria itu Mbak Diah, dia bagus banget di telemarketing. Terus samping kiri itu orang Malaysia itu Mbak Zola, dia bagus juga di CS. Itu CS-nya orang CS-nya orang Shopee dulu. Nih, ini tim profesional, tim spesial. Nah, tim spesialis yang dibentuk nih. Tadi kan kita kita udah membahas tentang leader tuh. Nah, tim spesialis yang kita bentuk nih ada Purchasing. Jadi, caranya adalah Purchasing itu buat sistem terlebih dahulu Purchasing-nya. Makanya Bu Ika itu saya minta untuk segera buat sistem ordernya Purchasing-nya itu sehingga kemudian dilatihkan ke orang. Kalau Bu Ika sama Bu Julia itu sistem ordernya belum dibuat, terus suruh ngerjain, bingung anaknya itu. Bu Endang ini juga, Bu Endang udah jalan sih template ordernya ya, Bu Endang ya. Bu Leni piye ya nasibnya ya template ordernya ya, itu tak buatin sistem kemarin ya. Itu Bu Tini piye itu ya Purchasing-nya ya, jalan nggak ya. Nah itu inti di apotek yang udah sistem asik itu di sistem ini, buat sistem semuanya ya. Oh sip, bagus Bu Julia, OTS sudah jalan, sip. Bu Tini juga udah jalan tuh. Nah mantap. Nah HRD buatin OTS Mbak Linda. Mbak Linda juga udah jalan, keren. Bisa ngirit ya Mbak, ratusan juta ya Mbak ya. Uang cash menumpuk ya, uang cashnya. Nah HRD itu buat sistem terlebih dahulu gitu. Terlebih dahulu baru latihkan ke tim kader. Keuangan buat sistem terlebih dahulu. Mbak Linda ini yang udah bagus keuangannya ya. Oh Bu Endang juga udah bagus. Tapi saya mau lihat dulu. Bu Endang juga udah bagus, Mbak Linda juga udah bagus keuangan kayaknya. Bu Tini yang keuangannya, Bu Tini keuangannya. Bismillah kita bangun bareng-bareng Bu Tini, kita benahi. Itu ya. Mbak Julia juga mulai membaik itu. Saya kapan Pak lagi menunggu nih. Lah Bu Anita itu dihubungi tim saya itu untuk ngirim laporan. Ayo deh nanti Mas Aidil dijadwalkan Google Meet sama Bu Anita. Ini Bu Anita ini loh. Nah, kemudian marketing nih. Nah, ini marketing ini cari winning campaign. Kemudian ikut bela sungkawa Mbak, sehat-sehat toh tapi sekarang udah nggak COVID toh Bu Anita, sehat toh Bu Anita gitu. Nah marketing nih cari winning campaign, sehat-sehat Bu Anita, oke, habis COVID-nya selesai kita kruyuk bareng-bareng tuh apotek. Nah winning campaign uji coba berkali-kali, delegasikan ke kru, itu marketing. Operation itu buat sistem terlebih dahulu, latihkan. Ini ya. Nah kalau teman-teman yang mau keuangan, bingung bikin sistem keuangan, ikuti aja jasa pencatatan keuangan yang kita punya itu. Nah teman-teman bisa ikut per bulan, dapat laporan keuangan bulanan, dapat saran rekomendasi, dapat analisa dan keputusan bisnis. Itu nanti hubungi Mas Aidil atau Mbak Ruth. Nah ini tim profesional nih, kita bahas nih tim profesional ya. Nah saat keuntungan Anda sudah bisa diinvestasikan, investasikan sebagian keuntungan untuk membentuk tim profesional. Tandemkan tim ini ke tim kader Anda. Beri keleluasaan gerak dengan pagar-pagar frame berpikir. Frame berpikir yang diberikan adalah target omset, HPP, biaya operation, net profit, struktur organisasi, dan manpower plan. Pimpin mereka dengan target dan deadline. Ini untuk tim profesional. Teman-teman bisa baca di buku 31 KBO, 31 kegagalan business owner going to corporate. Itu teman-teman untuk bagaimana tim profesional itu bekerja. Itu saya tulis di buku itu.